Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya ucapkan selamat datang kepada semua mahasiswa peternakan dan mahasiswa baru jurusan peternakan. Semoga di kondisi pandemi COVID-19 ini kita tetap diberi kesehatan. Dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sebelum berbincang-bincang di podcast kali ini, perkenalkan saya Nanda Artika Ratnasari dari Manajemen Bisnis Unggas, Angkatan 2020 Politeknik Negeri Jember. Nah, untuk pembahasan podcast kewirausahaan kali ini, kita hadir dengan tema yang sangat menarik, yaitu with creative, innovative, and independent spirit of livestock entrepreneur, yang bertujuan untuk membangkitkan semangat berwirausaha pada mahasiswa peternakan, khususnya pada situasi pandemi COVID-19 saat ini. Baik, di podcast kali ini tentunya saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh seorang bintang tamu yang sangat istimewa dan berpengalaman di bidang kewirausahaan. Sebelumnya nih, untuk mahasiswa baru jurusan peternakan, mungkin narasumber kali ini. Nah, izinkan saya memperkenalkan bahwa narasumber kita ini adalah Bapak Agus Hadi Prayetno, SPT, MSc, CPC. Beliau akrab disapa sebagai Coach HP. Beliau ini sebagai founder dari Trainer Academy, certified professional coach, praktisi bisnis, dan sekarang aktif sebagai dosen di program studi Manajemen Bisnis Unggas Politeknik Negeri Jember. Untuk riwayat pendidikan sendiri, beliau mendapatkan gelar sarjana di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 2009 dan mendapatkan gelar magister di instansi yang sama pada tahun 2014. Nah, tentunya narasumber kita kali ini pernah mendapatkan penghargaan yang sangat menarik, seperti juara 1 pemuda pelopor bidang kewirausahaan di Pora Kabupaten Sleman pada tahun 2012. Juara 3 lomba inovasi bisnis di bidang pengolahan Balai Pemuda Olahraga Yogyakarta pada tahun 2012. Dan juga pemenang wirausaha pemula Kemenkop dan UKM pada tahun 2013. Lulusan pasca sarjana dengan predikat cum laude pada program studi ilmu peternakan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015. Ini sangat handal ataupun profesional di bidang kewirausahaan. Tidak perlu lama-lama lagi, akan saya sapa bintang tamu kita yang sangat istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya, Bapak? Semangat hari ini buat podcast kali pertama saya. Semoga subscribernya nambah. Amin, amin. Langsung saja kita ke pertanyaan-pertanyaannya, Bapak, yang udah kita tampung. Oke. Oke, untuk yang pertanyaan pertama, melihat ke tema podcast kewirausahaan kali ini, karena dampak pandemi COVID-19 ini, Bapak, kan menyebabkan banyak orang itu nyaman dengan zona ya, mangga jiwa COVID-19 ini belum kunjung berakhir. Nah, di Trainer Academy itu kan kita bikin program yang namanya Workshop Personal Branding Canvas. Alhamdulillah sudah masuk batch ke-8. Hampir satu batch itu sekitar 100 sampai 150 orang gitu. Jadi udah hampir 1000-an orang mungkin. Insya Allah di 2 minggu ke depan kita akan buka batch ke-9. Di sana kami coba tanya gitu kan,
merasa nyaman kah dengan kondisi saat ini ketika WFH gitu atau work from home ataupun ketika belajar di rumah? Ternyata mereka jenuh, kemudian juga akhirnya ingin liburan. Ketika ingin liburan ternyata karena PPKM akhirnya tidak bisa juga gitu. Jadi seakan-akan tuh stagnasi di sana. Kalau ngomongin kewirausahaan, menariknya memang di era Mas Nadiem Makarim, Mas Menteri, ada namanya program MBKM, Mereka Belajar Kampus Merdeka. Di sana teman-teman mahasiswa diberikan kesempatan untuk di satu semester untuk akhirnya bisa melakukan proyek kewirausahaan. Lalu juga misalnya dari pendidikan tinggi vokasi, ada program PWMP misalnya yang dikhususkan untuk mahasiswa vokasi yang berwirausaha dengan adanya pemberian ataupun bantuan dana untuk menjalankan usahanya yang sudah dimulai. Ada juga yang memang mulai dari ide, misalnya PKM kewirausahaan, dan ada beberapa program lain yang mendukung untuk kegiatan kewirausahaan yang notabene ditunjukkan untuk mahasiswa. Kami juga di Planner Academy mendorong juga untuk akhirnya pertumbuhan wirausaha terutama mahasiswa melalui program Planner Academy Scholarship. Yang menjadi tantangan adalah misalnya dari programnya kami gitu ya, kami memberikan kurang lebih di batch pertama itu 114 beasiswa kepada hampir dari seluruh mahasiswa di Indonesia. Di sesi, kita ada 12 sesi pertemuan gitu. Di awal sesi, ini mereka dapat beasiswa dalam bentuk program pendampingan gitu, untuk menjadi seorang wirausaha pemula. Yang menarik adalah 3 sesi pertama itu keterlibatan ataupun kehadiran mahasiswa itu tinggi, perlahan tapi pasti sampai ke pertemuan mulai masuk ke 10 ini masuk ke 8 ya, itu trennya menurun gitu, minat kehadiran. Nah, di sana yang menjadi tantangan yaitu adalah mahasiswa pertama, saya nggak tahu ya, tapi kemarin kita konfirmasi hampir sama. Pertama, mahasiswa itu katanya nggak ada waktu. Apalagi kalau ditanya nih, mau mulai usaha, ya mau. Aduh coach, ini lagi ngerjain tugas, ini ada tugas lagi, ini ada tugas lagi gitu. Oke, ya jadi alasannya itu nggak ada waktu katanya. Lalu nggak ada tenaga atau energi. Aduh capek coach, ini pengen istirahat dulu gitu, habis ngerjain tugas. Jadi yang jadi alasan tuh tugasnya lagi gitu. Dan something yang lain bisa jadi. Kemudian yang berikutnya itu, ya coach nggak ada modalnya, nggak ada duit katanya gitu. Dikasih gratis, nggak ada waktu, nggak ada tenaga. Diminta bayar, nggak ada duit. Jadi 3 alasan itu yang terus muter tuh. Kalau menurut saya tuh kayak lingkaran setan gitu. Buat mahasiswa yang banyak inginnya tapi nggak banyak melakukannya gitu. Salah satu yang menjadi motivasi untuk mahasiswa, ada sebagian mahasiswa misalnya kakak tingkat kalian ya, atau mungkin kakak tingkat kalian kayak kalian di 2019 semua kayak ya. Nah, itu yang saya bimbing, dia ikut kegiatan, alhamdulillah hampir semuanya tuh lolos terus gitu, mulai dari tahun lalu dan juga tahun ini. Di sana memang pertama punya rasa sakit yang ingin dihindarin gitu. Mau nggak sih orang menerima rasa sakit, penderitaan gitu? Nggak mau. Nggak punya duit. Cuman tadi nggak punya duitnya itu untuk bayar ke latihan gitu. Tapi ya untuk makan ada, buat beli paket data usahakan, apalagi buat video call sama si calon gitu ya. Calon pasangan orang mungkin gitu. Sekarang kita masih ngerawat pasangan orang gitu, hati-hati ya. Jadi kalau menjalankan tanda kutip hubungan yang mau serius tapi sambil jalan gitu, hati-hati karena nanti sambil jalan dia nyari yang lebih baik gitu. Jadi makanya ini nggak usah ya, langsung saja sudah. Nah, apa yang mendorong dia untuk melakukan sesuatu, terutama untuk kewirausahaan, ada yang namanya kalau Mas J itu menulis buku The Power of Pepet gitu. Nunggu pepetnya dulu gitu. Itu pun sampai batas limit gitu. Kalau belum limit, ya kalian harus menemukan kenapa diharuskan. Kalau nggak dipaksa, kalian itu tadi di zona nyaman sekarang. Meski jenuh, tapi kalian tidak mau gerak gitu. Mager gimana? Hari ini misalnya saya di aktivitas sebagai pengajar gitu, memang sudah saya membiasakan mulai dari mahasiswa gitu. Saya merasa bahwa orang tua saya biasa saja gitu.
mohon maaf ya, jika memang di antara kalian, ya kan, lahir, mohon maaf, miskin, itu takdir. Ketika kita meninggal dunia, masih di kondisi miskin, berarti itu karena kita sendiri, itu tidak mau merubah diri kita, terutama di kehidupan kita, gitu. Salah satu yang saya meyakini bahwa kita dapat merubah kehidupan kita itu lewat pendidikan, gitu. Salah satunya juga dengan kegiatan itu, saya meyakini bahwa dengan usaha itu, sesuatu yang nanti kita bangun, insya Allah itu bermanfaat, lalu baik itu secara finansial maupun non-finansial. Kegiatan misalnya mengajar, dosen udah ngajar, melakukan pengabdian, penelitian, bimbingan, ya kan, mahasiswa ketika mau deadline biasanya kan langsung garcep tuh ya. Tapi ketika belum deadline itu belum garcep tuh. Nah, begitu pun kalian temukan apa yang membuat kalian itu menderita jika kalian tidak berwirausaha. Itu sekitar 9,7 juta. 8%, sekitar 8% yang menganggur itu adalah lulusan perguruan tinggi. Bisa jadi salah satunya adalah lulusan perguruan tinggi dari vokasi. Bisa jadi juga dari Politeknik Negeri Jember. Dan bisa jadi juga lulusan dari manajemen bisnis Unggas. Faktanya, dari beberapa lulusan alumni, termasuk yang saya tanya gitu kan ya, paling lama mereka tuh 2-3 tahun. Apalagi sekarang di tengah pandemi. Mumpung nih kalian masih mahasiswa, ada kesempatan untuk kalian belajar wirausaha ya, dengan adanya bantuan kewirausahaan, menurut saya itu perlu dicoba gitu. Ya paksakan lah gitu. Daripada narik tunai, mendingan siap tunai untuk kalian menerima untuk support memulai wirausaha. Dan enaknya pada saat kalian sudah berwirausaha sejak mahasiswa, kalian ada kesenangan yang kalian bisa lakukan gitu. Ketika kalian ingin beli makanan, ya nggak usah lihat harga lah gitu. Tinggal nunjuk mana aja gitu kan. Ya, nah kan kebanyakan mahasiswa kendalanya gitu ya, pengen makan banyak, enak, harganya pengen murah gitu kan. Masak sendiri kalau kayak gitu mah. Jadi tentukan sendiri gitu. Jadi cari sampai sekarang masih kayak gini, masih minta sama orang tua duitnya, nggak malu apa udah gede gitu. Saya sih coba nyinggung gitu. Jadi saya provokasi nih, nggak malu tak orang tua tuh jungkir balik loh. Anaknya udah besar sekarang masih minta duit gitu. Buat jajanin calon pasangan orang lagi, itu lebih bahaya lagi gitu kan. Lalu yang dijajanin juga harus punya kemandirian. Enggak mas, saya bayar mandiri dulu, kan kita sama-sama gitu. Jadi saling sadar, saling support gitu. Oke ya. Baik, wah jawaban dari Coach HP ini sangat ngena banget bagi kami mahasiswa yang ingin memulai jiwa berwirausaha tapi masih nyaman dengan zona rebahan. Ini ada pertanyaan kedua nih Coach. Melihat dari pengalaman penghargaan sebagai salah satu pemenang wirausaha pemula Kemenkop dan UKM. Nah, kalau boleh tahu nih, saat itu Bapak memenangkan wirausaha pemula, usaha apa sih yang Bapak tawarkan ataupun dipresentasikan di lomba tersebut sampai berhasil menjadi pemenangnya? Nah, waktu itu saya memang sudah lulus statusnya gitu. Sayangnya saya tidak seperti kalian saat ini. Waktu seusia kalian, saya berfokus sebagai asisten laboratorium, jadi asisten dosen di salah satu laboratorium di Departemen Teknologi Hasil Ternak. Setelah lulus itu 2010 ya, 2009 saya wisuda, 2010 itu baru ada yang namanya program Entrepreneur University gitu. Teman saya ikut dan saya belum ikut gitu. Saya bekerja di tahun 2010, beriringan bekerja ya, ternyata bekerja itu tetap berpenghasilan ya. Berpenghasilan tetap, mohon maaf. Jadi penghasilannya tuh tetap nilainya. Sementara ada keinginan untuk
gimana nih punya mobil Mini Cooper gitu, kebayang waktu itu. Jadi ada dorongan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Akhirnya termotivasi untuk berwirausaha, saya memulai usaha ayam gejrot namanya, produknya ya. Dan minta untuk majukan proposal. Saat ini pun sama, melalui kegiatan Planner Academy sebagai kegiatan usaha sosial dan bulan kedua. Alhamdulillah dari 2019 bulan April saya tutup, dan alhamdulillah masuk 2019 itu awal pandemi, dan yang lebih besar itu saya bisa tahan untuk akhirnya saat ini kami memulai lagi nih starting dengan bisnis model yang berbeda dengan niat yang sama untuk memberikan dampak untuk akhirnya lebih banyak, terutama anak-anak muda yang akhirnya terberdayakan melalui slogannya kami, yaitu adalah More Empowering People melalui kegiatan dari Planner Academy. Sebagai usaha sosial, kami juga masuk untuk di kegiatan startup digital, di mana dari kegiatan Planner Academy yang membangun sistem pembelajaran, harapannya nanti kami punya learning management system sendiri untuk akhirnya bisa memberikan akses banyak-banyaknya untuk anak muda mengembangkan diri dan juga kewirausahaan. Meskipun nanti bisa jadi ya, selalu saya lihat misalnya itu bikin bisnis itu nggak apa-apa gitu. Kalian punya kesempatan untuk akhirnya trial and error dengan status kalian mahasiswa itu diwajarkan gitu. Kalau kalian setelah lulus, itu persepsi orang tuh berbeda. Kan kamu sudah sarjana terapan nih, itu aja nggak kuliah, bisa punya ternak. Coba kalau digituin gimana tuh perasaan? Ya kan? Ini menjadi beban, menjadi motivasi, atau menjadi tanggung jawab kalian nih. Udah belajar 4 semester, ini melihara ayam aja nggak berani nih, gimana gitu. Nah, itu yang menjadi tantangan sih sebenarnya. Kalau yang mau terjun di kegiatan kewirausahaan. Nggak apa-apa juga kalian terjun ke dunia profesional sambil beriringan, dan yang menariknya ya, saya waktu kuliah luring itu, kalau di kelas ada 100 orang ya, yang ditanya siapa sih yang berwirausaha, 70% itu angkat tangan. Tapi yang berdiri, mau berjalan, bergerak untuk memulai, ya paling hitungan jari gitu. Itu yang menjadi realita ya. Nggak apa-apa, sekiranya masih ada tetap yang ingin memulai usaha gitu. Itu yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga ini cukup menarik mungkin untuk mahasiswa peternakan. Jadi gini, bagaimana sih Pak produk yang seperti apa yang saat situasi pandemi COVID-19 ini bisa menjawab kebutuhan pasar ataupun keinginan pasar? Begitu. Pertama, kalian tahu dulu yang dimaksud pasarnya itu siapa. Ketika siapanya itu misalnya, saya mempesonakan pasarnya itu seperti Nada Artika. Nada Artika itu adalah seorang mahasiswi jurusan peternakan Politeknik Negeri Jember. Nanda itu, dia khawatir kalau sebelum kuliah itu dia tidak sarapan, dia akan sakit perut. Positifnya, Nanda itu rutin sarapan setiap pagi. Trennya itu, ya kan, bahwa itu murah-murah kayak gitu. Negatifnya memang makan murah belum tentu bergizi. Oke. Yang dikhawatirkan atau yang ditakuti Nanda adalah kalau dia tidak rutin makan, kesehatannya akan terganggu. Sehingga orang-orang yang seperti Nanda itu butuh sarapan pagi yang murah, yang bergizi, lalu dekat kampus. Nah, itu salah satu menentukan pesona dari penggunanya dulu.
Sehingga kita tahu kalau Nada menginginkan makanan sarapan yang dekat kampus dan murah, kalian bisa kebayang apa tuh solusinya untuk Nanda, aku nih mau bikin bubur, kamu mau nggak makan bubur? Bisa jadi oke, bisa jadi enggak. Nah, itulah yang kita coba tawarkan dari kita tahu siapa calon pengguna. Pengguna itu yang menggunakan. Kalau customer atau konsumen itu adalah yang membayarkan. Bisa jadi konsumen itu yang membeli dan juga yang menggunakan. Misalnya anak bayi, emang dia milih ya pakaiannya itu dia? Kan enggak, ya orang tuanya dong. Nah, itu yang perlu kalian pahamin. Termasuk di bidang peternakan juga, misalnya. Bagaimana kalian sekarang fokusnya itu adalah ke user, ke pengguna, ke konsumen, orang yang mau bayar. Baru penuhin apa yang menjadi masalah dia lewat pernyataan-pernyataan yang dia sampaikan. Apakah itu kebutuhan atau mungkin keinginan, apa yang menjadi kekhawatiran dia, apa yang menjadi ketakutan dia, tren saat ini seperti apa, dan itu yang akhirnya bisa dibuat yang namanya pernyataan ataupun statement dari masalah pesona yang akhirnya kita identifikasi. Baru dibuat produk. Jangan fokus dibuat produknya dulu. Kita bikin produk yuk. Terus pertanyaan berikutnya biasanya apa kalau sudah bikin produk? Yang mau beli siapa ya? Nanda deh ditawarin, aku nggak butuh ini. Itu yang banyak terjadi, kebanyakan gitu. Makanya sekarang identifikasi dulu pesonanya siapa nih. Ya, sama halnya kalian mau mencari pasangan lah. Kan ditentukan dulu ya kriterianya ya. Berarti kalau wanita mencari pria dong normalnya. Ya kan, yang tinggi, yang putih, ya kan, yang mancung, ya kan. Terus kemudian yang maskulin misalnya, yang rapi gitu. Oh, nggak cocok nih kalau anak kandang kriterianya. Bergeser dong ke anak kesehatan yang selalu rapi, ya kan. Kalau berharap di anak peternakan bisa nggak? Ya bisa ada, tapi diperebutkan. Mungkin terlalu banyak yang mencari seperti itu. Begitupun sebaliknya. Yang pria pun mencari wanita untuk calon pasangan, ditentukan kriteria dulunya kan. Setelah itu baru kalian menawarkan diri kan. Aku boleh dong kenalan. Begitupun sama, produk pun sama. Kita sudah tahu apa yang dibutuhkan, lalu kita tawarkan, ini kita bikin produk peternakan. Produk peternakan itu menariknya hampir setiap hari dan setiap waktu pada saat kita di jamu makan, pasti insya Allah ada. Kalau nggak daging ayam, telur kan? Atau akhirnya daging tanpa tulang dari nabati. Kalau nggak tahu ya tempe biasa. Itu yang sering ditemui. Nah, sekarang inovasi apa yang kita mau buat? Balik lagi, tanya ke kebutuhan dari konsumennya kita, penggunanya kita misalnya. Rendang itu menurut makan. Kemudian ada juga yang kita kenal saat ini yang lagi booming misalnya daging CI ya, daging asap gitu. Kebanyakan memang daging sapi. Lalu juga bagaimana mengembangkan produk-produk peternakan yang hampir setiap harinya tadi itu menjadi konsumsi rutin masyarakat yang ada di Indonesia dan sangat berpeluang. Minat sebagian mahasiswa itu tidak lebih baik untuk memulai belajar berwirausaha sejak mahasiswa. Tadi balik lagi, bisa jadi dorongan untuk memulainya itu karena saat ini masih di zona nyamannya. Coba orang tua kalian bilang, nah, misalnya ke Nanda nih ya, Nanda, bapak sama ibu besok nggak kirim uang lagi ya, kan kamu sudah gede ya. Kamu bisa kan cari uang sendiri, lalu akhirnya berkuliah secara mandiri gitu. Waduh, gimana nih Bu, Pak kok begitu? Mungkin ngeluh dulu gitu kan. Coba kalian ngalamin kayak gitu, ya kan. Mas Dava udah besar ya sekarang. Ini ayah bunda mau nabung dulu ya buat nanti pensiun. Dava sekarang kuliah mandiri ya, mulai semester nanti ya, semester genap berikutnya ya. Kan masih ada waktu nih sekarang. Kan kuliah juga online ya. Mungkin bisa kerja-kerja dulu gitu kan. Ya, biar dewasa gitu kan. Investasinya nanti harusnya setelah lulus ini bisa segera balikin modalnya nih. Tapi kan nggak begitu orang tua. Nah,
Teman-teman sudah mulai memikirkan nggak sebagai mahasiswa untuk berpikir mandiri secara finansial juga? Kalian masih ogah-ogahan, kurang bersemangat. Akhirnya apa? Waktu ingat, waktu itu adalah investasi yang tidak berulang. Waktu itu jalan terus. Uang itu bisa dicari, ya kan? Tenaga itu bisa dikumpulkan, tapi waktu nggak berulang. Tahu-tahu lewat 1 semester, UKT nyusul lagi. Kalau kalian berwirausaha, beriringan waktu, ternyata ada yang dikenal yang namanya agile. Di era saat ini ternyata ya, ada loh mahasiswa yang aktif organisasi, nilai kuliahnya ya di atas rata-rata lah bisa dibilang, mendekati cum laude, lalu dia bisa mandiri secara finansial dengan memberdayakan potensi yang dia miliki untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Kegiatan usaha itu mungkin sedikit memantik juga, kalian tidak harus membuat produk yang nyata gitu. Produk yang akhirnya secara virtual pun itu bisa ditawarkan. Dan itu terjadi banyak hal, misalnya lewat sosial media, memberikan informasi, infografik dari kegiatan-kegiatan, apakah itu sesuai bidang ataupun sesuai minat misalnya. Itu bisa untuk akhirnya menjadi sebuah kegiatan usaha, baik itu dimulai secara mandiri ya, syukur-syukur kalian bisa mengajak rekan kalian untuk ikut memulai usaha sejak mahasiswa. Waduh, coach, dia ternyata tidak sesuai dengan harapan saya. Sudah, selesaikan saja usahanya, lalu mulai lagi, nggak apa-apa, itu proses pembelajaran. Mumpung kalian masih mahasiswa, mumpung kalian masih ketemu saya nih secara langsung. Kalau kalian sudah lulus, berarti kan kalian sudah profesional nih. Ketemu saya hitungan waktu nih. Ini beda cerita nih. Itu joknya aja gitu. Sekiranya ada nilai tambah kalian nanti pasca lulus, terutama lulusan dari manajemen bisnis Unggas ya, terutama untuk akhirnya bagaimana kalian ada peluang nih. Alhamdulillah misalnya tadi saya sampaikan ada salah satu mahasiswa di MBU juga, dia hampir tiap tahun tuh lolos dapat pendanaan. Dan minta doanya juga, mumpung nih di kegiatan ini 2 tim dari MBU itu lolos di PIMNAS, Pekan Ilmiah Nasional, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional di bidang riset, dan untuk akhirnya semoga kami bisa menerima medali emas ya. Kembalikan Anda. Jawaban dari Coach HP ini sangat luar biasa ya. Nah, untuk pertanyaan yang keempat ini, Coach. Ini pertanyaan mayoritas mahasiswa dan juga mungkin penonton di rumah menanyakan hal yang sama. Nah, bagaimana sih, Coach, cara kita ingin berwirausaha, tapi di sisi lain kita juga bekerja? Nah, gimana sih cara membagi waktu antara berwirausaha dan bekerja? Sebenarnya mudah ya, kalian itu kan bekerja, jadi pada saat kerja ya fokus di pekerjaan gitu. Jangan waktu bekerja berpikir wirausaha, pada saat usaha mikirin pekerjaan. Jadi pikirannya dulu diatur. Yang punya pikiran siapa? Ya diri sendiri, kan saya tidak bisa ngatur pikirannya Nanda, ngatur pikirannya Dava gitu. Kalian yang punya kuasa untuk akhirnya menyesuaikan saat ini saya mau memikirkan apa, lalu nanti wujudkan dalam aktivitas nyata. Misalnya pada saat-saat ini ya, yang saya pikirkan adalah presentasi nih, ya kan, di podcast dari teman-teman HMJ Peternakan. Setelah ini, saya fokus lagi nih waktunya dan juga kehadiran dalam pikiran dan juga tubuhnya nih. Kebanyakan teman-teman itu tubuhnya ada, pikirannya secara nyata itu nggak muncul di situ. Ngawang-ngawang kemana gitu. Apalagi sekarang pembelajaran daring nih ya. Ikut Zoom, muncul namanya aja, disapa nggak nyaut, padahal dia lagi mikirin apa, nggak ngerti juga apa rebahan, atau mungkin ditinggal tidur. Itu yang terjadi kalau kalian mulai membiasakan, tanpa sadar loh ya, kebiasaan itu akan membentuk yang namanya value. Value itu akan membentuk yang namanya belief gitu. Rebahan itu boleh, rebahan itu nyaman. Jadi pada saat nanti kalian profesional bekerja, senangnya itu rebahan, nonton YouTube, boleh nggak sih? Boleh,
tapi bagaimana kalian mampu untuk mengatur waktunya, kapan pada saat nonton, kapan pada saat kalian sosial media misalnya. Misalnya saya pada saat bekerja gitu kan, di tengah luang waktunya saya itu di waktu istirahat untuk akhirnya saya buka sosial media, lalu meng-up untuk kegiatan di usaha misalnya di Planner Academy ya. Apakah itu mengecek DM atau itu mengecek komentar misalnya. Lalu juga melihat grup WA misalnya. Pada saat aktivitas full, pada saat melakukan penelitian, saya fokus untuk melakukan penelitian. Nah, itu yang saya lakukan. Waktu itu bekerja full time, dari pagi ketemu sore di salah satu rumah potong unggas di Yogyakarta. After balik kantor, saya tidak pulang ke kosan dulu. Saya langsung ke tempat The Gejrot Kemek untuk jualan ayam, masak nasi, goreng ayam, sampai malam. Habis itu baru istirahat, balik lagi. Capek nggak? Iya, capek. Dan capek itu saya bayarkan hari ini, alhamdulillah saya bisa ketemu kalian. Kalau saya waktu itu tidak memutuskan melakukan seperti itu, mungkin saya nggak ketemu kalian saat ini. Ketika akhirnya saya biasanya ada reminder nih, reminder di handphone saya di sini. Oke, nah mana nih handphone? Nah ini, ya pernah nggak sih kalian mengatur waktu itu? Saya misalnya ya jadwal kuliah tuh langsung di sini. Saya tuh bingung ya ketika ada mahasiswa itu lupa jadwal ujian, ya kan? Bukannya lupa karena tidak dijadwalkan kebanyakan. Di satu hari itu bisa jadi saya ada 4 agenda gitu. Ya, saya belum jadi direktur di Politeknik ya. Ya, saya paling tadi melakukan pengabdian, penelitian, lalu juga untuk bimbingan mahasiswa, pengabdian juga, kemudian juga menulis paper misalnya, lalu ada bimbingan mahasiswa. Saat ini saya diperbantukan di Lembaga Sertifikasi Profesi LSWP 1. Saya juga ada kelas Planner Academy malam hari, hampir setiap malam. Itu saya sampai pukul 10 itu saya mengisi sesi. Jadi di pulang waktunya itu saya mengisi sesi. Kemudian di hari Sabtu ini di waktu bersamaan itu saya ada kelas dari inkubasi bisnis sosial inovatif ya, atau inovasi bisnis sosial inovatif dari Kemenkop tadi. Nanti sore saya ada ngisi di Atmajaya, malamnya nanti saya ada kelas juga, Planner Academy Scholarship. Besok pagi misalnya, Coach HP itu sibuk ya? Bukan sibuk. Saya sudah menjadwalkan waktunya. Coach, gimana ketika waktunya itu berbenturan? Kalau ada yang bisa didelegasikan, delegasikan. Kalau belum, ya nggak apa-apa. Berarti digeser salah satunya. Mana yang bisa digeser? Salah satu tidak bisa digeser. Ya sudah, berarti apa? Ambil komitmen itu sudah. Mana yang prioritas lebih awal? Biasanya saya prioritaskan ketika saya mendapatkan undangan dari luar. Kemarin misalnya saya sebagai mentor juga dari programnya UNPAD ya, Universitas Padjadjaran, itu ada namanya olah kreativitas dan juga kewirausahaan. 16 pertemuan untuk saya mendampingi 16 mahasiswa ya, yang akhirnya itu selama program OKK tersebut, dan itu kali pertama yang dilakukan di Indonesia. Coach bisa sih tadi, pertama adalah mengatur ya reminder untuk di waktunya, kemudian pastikan kalian sadar bahwa bisa jadi ada waktu yang bersamaan kalian mana yang menjadi prioritas. Itu biasanya yang menjadi value-nya kalian. Pada saat menguji misalnya, saya berbenturan juga sama jadwal kuliah juga. Kuliah bisa direkod, berarti menguji kan nggak bisa direkod ya. Akhirnya mana yang saya dulukan? Usaha itu tadi, setelah waktu kegiatan full time saya di kantor, pasca itu saya kerjakan gitu. Mungkin kalian nggak tahu ya, dari aktivitas yang saya lakukan, lalu ini saya bocorkan nih ke kalian. Terus Coach HP waktu liburannya kapan? Ya kita tinggal set waktu, kapan mau liburannya. Ke Bali misalnya 3 hari, full day di sana gitu. Atau mungkin ke Jogja, atau kita dapat invitation nih, ya kan ke Times Square, ke New York gitu, di Amerika gitu. Siapa tahu juga, dan kalian punya kesempatan juga untuk hal itu. Itu yang saya bisa sampaikan, yang pastinya bahwa kalian perlu sadar dengan waktunya kalian itu adalah investasi yang tidak berulang. Jadi benar-benar manfaatkan waktunya kalian. Baik, terima kasih Coach HP karena pertanyaan-pertanyaan sudah habis dan jawaban dari Coach HP ini sangat kayak mengena banget ke kita mahasiswa-mahasiswa yang belum memulai berwirausaha ataupun belum memiliki planning untuk kedepannya.
Nah, di akhir podcast ini Coach, mungkin sekilas info tentang Coach HP. Beliau adalah founder Sambal Perawan dan trainer akademik. Mungkin nih Coach bisa dijelaskan mengenai dua hal tersebut agar penonton di rumah juga bisa termotivasi untuk mengembangkan usahanya. Jadi untuk Trainer Academy ini merupakan usaha sosial berbasis akademi, di mana programnya kami itu adalah kelas online kewirausahaan dan juga pengembangan diri dengan komitmen peserta itu donasi sukarela. Sehingga kami punya misi untuk mencetak 1 juta wirausaha mahasiswa yang berakhlak mulia. Untuk Sambal Perawan sendiri, saya sebagai founder memang mencari CEO ataupun co-founder untuk akhirnya menjalankan bisnis food and beverage ini dari proyek yang sebelumnya sama mahasiswa di Police untuk membuat proyek kita meng-create produk sambal dengan kita melakukan riset dulu nih, customer untuk pencinta sambal itu kayak gimana sih, akhirnya tercipta sambal suwir ayam. Dan saat ini sedang proses untuk mendapatkan paten produk dari DJKI ya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai aset intangible, dan itu kita lakukan by research gitu. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung buat produk gitu. Dan kalian bisa lihat apapun nanti yang kalian inginkan untuk diwujudkan menjadi seorang wirausaha, pastikan kalian punya namanya purpose, tujuan mengapa sih kalian penting untuk menjadi seorang wirausaha. Nah, purpose itulah yang terus memberikan bahan bakar buat kalian untuk menjalankan aktivitas usaha, apapun jenis usahanya. Karena yang pasti perubahan itu pasti. Jadi bisa jadi pada saat ini mungkin usaha yang kalian jalankan itu booming, jangan akhirnya hanya fokus ke boomingannya itu atau kesuksesan di saat ini, karena di masa depan belum tentu kesuksesan di masa lalu itu menjamin untuk kita tetap sukses di masa yang akan datang. Tingkatkan terus kemampuan kalian untuk terus belajar, terutama yang terkait dengan kewirausahaan dan juga pengembangan diri, karena dengan kalian terus belajar, persiapan untuk menghadapi sesuatu yang di depan yang kita belum tahu seperti apa, itu adalah salah satu bagian dari healthy, orang-orang yang tangkas, yang siap berarti di tengah kondisi krisis ataupun kritis, dia tetap mampu untuk terus berprestasi. Baik, terima kasih Coach HP. Dan kami dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Peternakan berterima kasih banyak kepada Coach HP yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan motivasi-motivasi kepada kita mahasiswa. Ini Coach, sebelum Coach HP leave to meeting, kami dari panitia ingin mengambil dokumentasi terlebih dahulu. Oke. Gimana untuk panitia, udah siap mengambil dokumentasi? Ya, sebentar. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih, Coach. Oke. Sama-sama. Terima kasih Coach HP. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau acaranya kurang maksimal, karena ini adalah program kerja pertama dari HMJ Peternakan. Saya kedapatan pertama ternyata ya. Kirain saya itu yang terakhir, berarti ini trialnya di saya nih ya. Kalau ini berhasil, berikutnya akan terus nih ya. Saya senang banget sebenarnya, saya belum tahu ya apa yang bisa saya support dengan teman-teman HMJ gitu. Misalnya apakah itu di event pengembangan diri, leadership, atau apapun itu, saya sangat welcome sekali. Hanya saja memang saya tidak bisa secara inisiatif untuk hadir di
teman-teman HMJ gitu. Ya kalau seperti ini misalnya ada invitation, sekiranya memang kan adabnya dari teman-teman mahasiswa ke dosen gitu ya. Ingin sekali sebenarnya akhirnya kenapa HMJ misalnya masih memikirkan untuk mendapatkan finansial dari prodi ataupun dari jurusan gitu. Kenapa enggak sih kalian berpikir untuk secara mandiri bisa menghasilkan yang namanya finansial untuk akhirnya menggerakkan kegiatan usaha kalian sendiri gitu. Apakah untuk saat ini bikin podcast ataupun untuk kegiatan yang lain kayak gitu. Jadi kemandirian itu mulai dimunculkan juga dari kegiatan kalian di HMJ gitu. Itu akan lebih bagus lagi. Sehingga nanti pada saat diturunkan ke adik tingkat, ini loh legasinya dari cutting untuk kalian perdayakan lagi ya untuk kalian bisa mandiri. Dan pikir saya itu yang hampir saya belum ketemu saat ini ya untuk di Politeknik Negeri Jember ya. Belum ada lah gitu yang akhirnya secara mandiri bisa menjalankan kegiatan HMJ-nya itu secara mandiri gitu. Tanpa harus akhirnya mengusulkan pendanaan gitu. Menurut saya sih belum ada gitu. Atau mungkin ada tapi saya tidak tahu gitu. Hal itu yang menurut saya menjadi penting gitu. Dan jangan juga dari diri kalian mengeluarkan dulu. Syukur-syukur kalian bisa benar-benar memberdayakan dari potensi yang ada saat ini gitu. Itu yang sekiranya mungkin bisa dievaluasi juga kayak gitu. Dan saya siap support insya Allah untuk setiap kegiatan yang ada di HMJ. Selama tadi ada invitation untuk akhirnya saya tahu untuk akhirnya bisa mengatur jadwalnya. Dan kondisinya pun nggak harus ketemu langsung kan. Dan pastinya potensi dari resources untuk dosen-dosen muda di kita kan banyak nih, dan kalian bisa berdiskusi juga gitu. Dan saya merasa bahwa anak-anak peternakan, anak-anak kandang itu kreatif, kemudian agile juga. Di tengah kandang pun tetap makan enak kan ya. Nggak semua orang loh mampu. Itu salah satu potensi, karena mau nggak mau ya, ini ternaknya bau apa nih gitu ya. Itu makin gurih kan. Menikmati untuk flavor, tapi ya makan tetap nyaman aja gitu. Terima kasih untuk waktunya. Saya mohon izin jika memang tidak ada yang perlu didiskusikan lagi. Adakah yang mau disampaikan lagi dari kalian? Baik, terima kasih Coach Happy. Mungkin next kepengurusan ya Coach Happy, kayak sering-sering koordinasi dengan Coach Happy membuat pelatihan untuk mahasiswa peternakan sendiri. Silakan, itu baiknya saja gitu. Sekiranya memang nanti informasi tetap disampaikan ke jurusan gitu kan. Lalu untuk diskusi boleh gitu. Kan tidak ada aturan untuk tidak boleh berdiskusi tanpa ada sesuatu yang akhirnya memang apakah itu resmi atau tidak kan ya. Jadi feel free aja bagaimana kalian akhirnya secara organisasi tadi bisa mandiri, lalu secara personal kalian menjadi pribadi yang excellent. Oh ini lulusan HMJ peternakan nih. Paling tidak komunikasinya baik, ya kan, adabnya dulu baru ilmunya gitu. Jangan mau ilmunya dulu tapi nggak beradab gitu, jangan sampai lah kayak gitu. Nah ini harus menonjolkan tadi adab dulu, bagaimana kalian menjadi pribadi yang akhirnya tadi excellent gitu. Nah, itu penting banget nanti pasca lulus, karena 16% dari data Kemendikbud bahwa lulusan perguruan tinggi itu terkendala di komunikasi. Nanti ditanya calon mertuanya, kamu sukanya makan apa Nanda? Monggo Bu, terserah. Dikasih makanan yang nggak disukain, coba gimana responnya? Kalau nggak bisa berkomunikasi, itu bisa menyinggung mertua nanti. Ya kan? Nah, itu yang menjadi penting gitu. Sederhana kan kelihatan makan, ketika akhirnya makan aja ditentukan oleh orang lain, bagaimana nanti di kehidupan kalian? Orang lain yang akan mensetir kalian di kehidupan kalian. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah Coach Happy, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf atas ketidaksempurnaan dalam acara. Udah bagus, senang saya. Saya juga ingin belajar nanti bikin podcast gitu. Mau naikin 2 juta subscriber lah lewat YouTube. Ini bagi yang belum subscriber, tolong ya di-subscribe. Kemudian kalian, saran saya, mungkin lewat Dava ya, atau Nanda atau yang lain, saya ada event workshop personal branding Canvas di batch ke-9. Itu acaranya gratis. Kalau kalian mau donasi boleh, itu akan dapat sertifikat. Kalau tidak, kan tetap bisa ikut. Itu 4 hari workshopnya. Jadi mumpung kalian masih sekarang mahasiswa, untuk akhirnya belajar untuk mengembangkan persona diri lewat Canvas, personal branding Canvas gitu. Silakan nanti bisa cek di Instagramnya saya ya. Jadi daftar aja dan mohon untuk dibantu diinformasikan gitu. Karena saya tidak ada akses buat ke teman-teman kalian, saya ada keterbatasan. Nggak cuma di MBU, nggak cuma untuk di TNK,
mungkin untuk Sepolije atau mungkin ke teman-teman kalian yang lain, itu pun untuk umum juga, tidak hanya untuk mahasiswa. Sehingga akhirnya pemuda-pemuda Indonesia itu menjadi pribadi yang excellent dan juga pesona diri yang memiliki nilai tambah. Gitu ya? Baik, Coach HP. Nanti mungkin untuk pamfletnya bisa kami minta dan kami bantu share informasinya ya, Bapak. Oke, nanti saya akan kirim ya. Baik, terima kasih Coach HP. Oke, sama-sama. Senang bisa ketemu kalian dan kayaknya saya belum pernah ketemu secara langsung ya. Davida aja baru lewat WA aja ini. Oke ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Saya izin live. Ya, Coach. Baik, tidak terasa kita sudah di penghujung acara ya teman-teman. Terima kasih kepada para penonton di rumah yang menyimak podcast dari awal sampai akhir. Tentunya terima kasih banyak kepada narasumber kita yang sudah bersedia meluangkan waktu weekend-nya dengan berbagi wawasan tentang kewirausahaan. Nah, jangan lupa nih untuk teman-teman yang di rumah, selalu sedia hand sanitizer, memakai masker, dan mencuci tangan. Dan saya selaku perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Peternakan, memohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ketidaksempurnaan dalam acara podcast kali ini. Karena ini adalah program kerja perdana dari HMJ Peternakan yang dinaungi oleh Divisi Kewirausahaan. Nah, akhir kata yang bisa saya sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.